kawan, kita bersama-sama dengarkan dongeng tentang negeri kita. Ayo kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore adik-adik Indonesia. Bertemu lagi dengan Kak Dewi dalam acara Aku Ingin Bercerita. Nah, hari ini Kak Dewi akan bercerita tentang fabel anak Indonesia yang berjudul Tipu Daya Sang Burung Bangau. Bagaimana ceritanya? Ingin tahu? Kita lihat yang berikut ini. Adik-adik, cerita Tipu Daya Sang Burung Bangau dimulai dari sebuah danau bernama Danau Malingi. Pemandangannya sangat indah, airnya jernih, sehingga membuat senang para penghuninya. Berbagai jenis hewan seperti ikan, ketam atau kepiting, dan hewan-hewan lain dapat hidup dengan aman, tentram, dan tanpa ada gangguan. Namun, pada suatu hari datanglah seekor bangau yang terbang di atas Danau Malingi. Rupanya, bangau itu terpesona dengan pemandangan indah di Danau Malingi. Dengan segera menukiklah bangau itu ke tepian danau dan mulai menjalankan akal muslihatnya. Indah sekali danau ini. Pasti banyak ikan-ikan di dalamnya dan akan mengenyangkan perutku. Hahaha. Di tepian danau, burung bangau itu mengambil sikap berdiri dengan satu kaki dan menghadap ke arah bangau. Seakan-akan ia sedang menjadi seekor burung bangau pertapa yang telah meninggalkan alam keduniawiannya. Berhari-hari, bangau pun bersikap berdiri tak bergerak sedikit pun. Lama-lama, ikan di danau itu pun merasa heran dan mereka mulai berani mendekati bangau yang sedang bertapa. 2 ekor ikan mencoba melewati bangau itu. Dan bangau itu pun tetap saja tak bergerak sedikit pun. Ia seakan-akan tak mempunyai nafsu lagi untuk menikmati keindahan dunia ini. Akhirnya, semua ikan di danau itu pun tak merasa takut lagi padanya. Dan mereka tak merasa khawatir akan dijadikan mangsa oleh bangau itu. Suatu hari, karena rasa ingin tahunya, sang raja ikan di danau itu pun bertanya kepada bangau. "Hei bangau, mengapa kau bersedih?" tanya sang raja ikan. "Oh ikan, aku berbuat demikian atas kehendak dewa. Aku telah sadar dari segala perbuatanku yang telah lalu, yang membuatku sangat berdosa besar terhadap dewa-dewa. Sebab itu, aku hendak menebus dosa-dosaku. Aku tak mau lagi memusuhi kalian, termasuk engkau ikan-ikan, apalagi memakannya." Mendengar berita itu, alangkah bergembiranya ikan-ikan. Tetapi beberapa hari kemudian, alangkah herannya ikan-ikan melihat bangau itu menangis. Maka bertanyalah sang raja ikan kepada bangau. "Hei bangau, mengapa kau menangis?" "Oh ikan, alangkah sedihnya aku," jawab sang bangau dengan terisak-isak. "Mengapa demikian bangau?" tanya sang raja ikan dengan penasaran. "Sebenarnya akan datang bencana yang akan menimpa kalian, para penghuni danau yang indah ini. Aku telah mendengar kabar bahwa tiada beberapa lama lagi para nelayan akan mengadakan penangkapan ikan besar-besaran. Mereka telah membuat jala, pancing dan bubur sebanyak-banyaknya. Oh ikan, itulah yang menjadi buah pikiranku selama ini. Karena itu ikan-ikan, aku hanya dapat berpesan, berhati-hatilah kalian menghadapi bencana yang akan tiba itu. Aku sangat berdosa besar karena tidak bisa melindungi kalian dan menyelamatkan kalian terhadap nelayan yang serakah itu." Mendengar berita itu, alangkah sedihnya hati para ikan. Mereka saling bertangis-tangisan di hadapan sang bangau sambil meratap-ratap. "Oh bangau,
tidakkah engkau dapat memberi pertolongan kepada kami, supaya kami terlepas dari bencana itu? Kata sang ikan kepada bangau. Tenang saja, aku punya akal. Aku bersedia memberikan kalian pertolongan. Aku akan memindahkan kalian satu persatu ke danau yang tak jauh dari sini. Karena rasa takutnya terhadap bencana yang akan menimpa mereka, akhirnya ikan pun setuju dipindahkan ke danau yang tak jauh dari Danau Malini. Tapi sang ikan pun berbohong. Ikan-ikan tak dipindahkan ke danau sebelah, melainkan dipindahkan ke sarang mereka. Dan di sana dilahaplah satu persatu ikan-ikan yang dibawa oleh sang bangau tadi. Demikian seterusnya, sampai ikan-ikan di danau itu pun habis. Kini tinggallah seekor kepiting di Danau Malini yang belum dipindahkan. Ia pun dibawa terbang oleh sang bangau, dan ketika hendak menukik, kepiting itu pun melihat banyak sekali darah dan duri-duri ikan di sana. Taulah kepiting itu bahwa ia pun hendak dimangsa oleh sang bangau. Ketika bangau itu hendak turun, cepat-cepat kepiting pun menjepit leher bangau. Dan bangau itu pun segera tergelepar tak berdaya. Tolong, lepaskan aku! Lepaskan aku! Teriaknya dengan parau. Namun sang kepiting tetap lebih keras lagi menjepitnya. Tolong! Tolong! Dan akhirnya putuslah leher sang bangau. Darahnya mengucur dan lama-lama bangau itu pun mati. Adik-adik, itulah tadi cerita tentang tipu daya sang burung bangau. Dan cerita tadi berakhir dengan binasanya sang burung bangau karena keserakahannya. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah apabila kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bekerja keras dan kita tidak boleh berbohong kepada orang lain. Sekian cerita yang dapat kakak sampaikan. Sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.